Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, sehingga di sore hari yang mulia ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, kitab yang berisi mengenai adab-adab, yang pada kesempatan kali ini kita masih membahas berkaitan dengan adab-adab terhadap Al-Quran. Kita akan lanjutkan adab yang kelima berkaitan dengan Al-Quran, di mana di sini penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya, di antara adab kita terhadap Al-Quran adalah wujubu tadabburil Quran, yaitu kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran atau merenungkan isi Al-Quran. Beliau mengatakan, tadhafarat an-nususu ala tadabburi ayatil kitabil aziz. Teks-teks dalam Al-Quran sangat banyak berkaitan dengan perintah untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Waqad sabaqa bayanu tarafan min dhalik, dan telah datang penjelasan, ya, sebagian tentang masalah tersebut. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau saja Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka tentunya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Sehingga kalau kita mentadaburi Al-Quran, kita justru akan mendapati hal-hal yang menakjubkan. Ya, akan mendapati semua yang ada di Al-Quran itu semuanya serasi. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan dalam Al-Quran. Bahkan semakin kita selami, semakin akan indah, ya, dari sisi bahasa, dari sisi kandungan, dari sisi kelengkapan, dan lain sebagainya. Syekh As-Sa'di mengatakan, ya, dalam tafsirnya, ya'muru ta'ala bitadabburi kitabihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mentadaburi kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa huwa at-ta'ammulu fi ma'anihi. Dan makna dari tadabbur adalah ta'ammul, yaitu merenungkan makna-maknanya. Wa tahdiqil fikri fihi, dan mencurahkan pikiran untuk memahami Al-Quran. Wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi, dan juga mencurahkan pikiran dalam sejak awal membaca Quran sampai akhirnya. Walawazimi dzalik, dan merenungkan konsekuensi-konsekuensi dari ayat-ayat Al-Quran. Fa inna fi tadabburi kitabillahi miftahan lil ulumi wal ma'arif. Karena dengan mentadaburi Al-Quran, maka itu menjadi kunci pembuka bagi ilmu, ya, kunci untuk berbagai ilmu dan pengetahuan. Wabihi yastantij atau yustantaj, dan dari situ juga akan bisa disimpulkan kullu khairin, akan dapat disimpulkan semua kebaikan, wa tustakhraju minhu jami'ul ulum, dan seluruh ilmu dapat dikeluarkan dengan mentadaburi Al-Quran. Ya, kalau satu ayat kita tadabur dan kita punya pengetahuan bahasa Arab, kita punya pengetahuan tentang tafsir, maka akan sangat banyak dalam satu ayat kandungan-kandungan dan ilmu-ilmu yang bisa dikeluarkan dari ayat tersebut. Wabihi yazdadu al-imanu fil qalb, dan mentadaburi Al-Quran juga akan menambah keimanan dalam dada. Ya, wa tursakhu syajaratuhu, atau watarsakhu sajaratuhu, dan pohon iman itu juga akan kokoh, ya, pohon iman juga akan kokoh, baik batang besarnya ataupun cabang-cabangnya akan kokoh. Fa innahu yu'arrifu
birrabbi al-ma'bud. Karena dengan kita mentadabburi Al-Quran, maka itu akan membuat kita semakin kenal dengan Rabb yang kita ibadahi. Kita jadi semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan kita akan betul-betul semakin mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok bisa Allah itu disebut Maha Pengampun? Rupanya dalam ayat-ayat disebutkan banyak sekali betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti sempurna betul sifat pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yunazzahu anhu min simatin naqs. Dan dari situ kita juga mengetahui sifat-sifat kekurangan yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak tidur, tidak ngantuk, Allah tidak lalai dari perbuatan kita, ya, dan seterusnya. Dinafikan semua sifat-sifat yang jelek, yang tidak mungkin bagi Allah. Semua dalam Al-Quran ada. Dengan kita mentadabbur itu kita bisa melihat semuanya. Wa yu'rafu at-tariq al-muwassilah ilaihi. Dan dengan itu kita juga bisa mengenal jalan yang mengarah ke sana, atau jalan menuju ke sana, jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jalan menuju akhirat, ya. Wasifatu ahliha, dan mengenal orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum 'indal qudum alaihi, dan apa yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti berupa surga. Wa yu'raful 'ad, dan juga akan dikenal musuh-musuh. Alladzi huwal 'aduwwu 'alal haqiqah. Ya, dan akan dikenal, ya, musuh yang sesungguhnya. Wa tariq al-muwassilah atau al-musilah ilal azab, dan akan dikenal jalan yang akan menuju kepada azab. Ya, dikenallah musuh-musuh Allah, dan juga dikenal jalan menuju azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pintu-pintu neraka itu apa saja, pintu-pintu surga itu apa saja, itu akan didapatkan dengan tadabbur. Wasifatu ahliha, dan akan dikenal orang-orangnya. Wa ma lahum 'inda wujudi asbabil iqab, dan juga akan ditemui, ya, sebab-sebab hukuman yang ada di akhirat. Apa saja yang menyebabkan seorang dihukum di akhirat, itu juga ada ketika kita mentadabburi Al-Quran. Wa kullama izdada al-'abdu ta'ammulan fihi. Dan ketika seorang hamba semakin menambah perenungan terhadap Al-Quran, izdada ilman wa amalan wa basiratan, maka dia akan semakin menambah ilmunya, menambah amalannya, dan juga akan menambah basirah, yaitu pencerahan atau ilmu yang mendalam pada dirinya. Walidzalika amarallahu bidzalik, oleh karena itu Allah perintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, wa haitsu alaihi wa hatha alaihi, dan Allah mendorong seorang untuk mentadabburi Al-Quran, wa akhbaru annahu huwal maqsud bi inzalil Quran, dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwasanya mentadabburi Al-Quran merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaik, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarak, yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka, orang-orang yang beriman, supaya manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi ini tujuan Allah turunkan untuk ditadabburi, ya. Bukan cuma untuk dibaca saja. Kalau dibacakan belum tentu tahu artinya, ya. Kita baca Quran itu namanya tilawah. Tilawah baca, walaupun nggak tahu artinya. Tapi kalau tadabbur, kita tahu artinya dan bahkan menyelami makna-maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berpikir mereka mendapatkan peringatan. Ya, ini tujuan Al-Quran diturunkan, bukan sekedar dibaca, tapi untuk ditadaburi. Wasalafu minas sahabati ridwanullah alaihim, dan para salaf dari kalangan sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Ya. Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka, ya. Tabaqu dzalika amaliyan. Mereka betul-betul menerapkan ini dalam
dalam amalan mereka. Jadi bukan hanya kata-kata, bukan mereka hanya kemudian mengeluarkan kata-kata mutiara tentang tadabbur, tapi betul-betul itu tercermin dalam amalan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Abdurrahman, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami man kana yaqra'una min ashabin Nabi SAW, telah menceritakan kepada kami orang-orang atau para sahabat yang membacakan Al-Quran kepada kami, annahum kanu yaqtara'una min Rasulullah SAW 10 ayat, ya, atau yaqra'una, ya, atau yaqtari'una min Rasulullah SAW 10 ayat, bahwasanya para sahabat mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi atau dari Rasulullah SAW itu setiap 10 ayat. Jadi tidak langsung banyak, tapi per 10 ayat. Fala ya'khuduna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Dan mereka belum mau nambah dari 10 ayat tersebut sampai mereka betul-betul memahami isinya, baik dari sisi ilmu ataupun dari sisi pengamalannya. Jadi mereka pahami betul, kemudian mereka amalkan, ya. Itu baru nambah lagi. Qalu fata'allamnal ilma wal amal. Maka dengan itu kami mempelajari ilmu dan juga amalnya. Wa yasta'nis lidzalika aidha, dan perlu dijadikan fokus juga di sini adalah sebagaimana riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Yahya bin Sa'id, ia mengatakan kuntu ana wa Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban jalisaini fada'a Muhammadun rajulan. Suatu ketika aku dan Muhammad bin Yahya bin Hibban duduk, kemudian Muhammad bin Hibban memanggil seorang laki-laki. Faqala, dia mengatakan, akhbirni billadhi sami'ta min abik. Wahai, sini, ya, tolong informasikan kepadaku tentang apa yang kau dengar dari bapakmu. Faqala rajul, maka berkata ar-rajul akhbarani abi, maka dia mengatakan bapakku mengabarkan kepadaku annahu ata Zaid ibnu Thabit, bahwasanya bapakku mendatangi Zaid bin Thabit, yaitu salah seorang sahabat Nabi. Faqala lahu, maka dia bertanya kepada Zaid, kaifa tara qira'atal Qur'an fi sab'. Wahai Zaid bin Thabit ini kan kita tahu sahabat yang merupakan penulis wahyu, ya, sahabat yang sangat mulia, penulis wahyu. Maka Zaid bin Thabit ditanya, apa pendapatmu wahai Zaid ketika seorang membaca Al-Quran dalam waktu atau mengkhatamkan Quran dalam waktu 7 hari? Maka Zaid mengatakan hasan, itu bagus, ya. Wala an aqra'ahu fi nisfin aw 'ashar ahabbu ilaihi wasalni limadhak. Ya. Kata Zaid, ya itu bagus, kamu 7 hari selesai khatam, bagus, ya. Namun seandainya aku membaca dalam waktu setengah bulan atau 10 hari, ya, maka itu lebih saya sukai. Jadi saya pengennya baca Quran itu bukan khatam lebih cepat, tapi justru lebih lama, dari jangan 7 hari banget, 10 hari atau kalau perlu 15 hari. Coba kamu tanya kenapa, ya. Qala fa inni as'aluka. Ya udah, saya nanya deh. Saya nanya kenapa. Qala Zaid, maka Zaid mengatakan likai atadabbarahu wa aqifu alaihi. Kata Zaid, tujuannya adalah supaya aku bisa mentadaburinya dan aku bisa berhenti untuk merenungkan makna-maknanya. Jadi khatam cepat itu mungkin saja sesuatu, ya, kita bisa katakan baik, ya. Tapi kebanyakan manusia ketika dia khatamnya cepat, kemungkinan dia tidak mentadaburinya. Oh, yang penting selesai gitu ya, baca, yang penting selesai, tilawah.
Tapi kalau disertai tadabbur itu kayaknya harus butuh waktu lebih lama lagi, sehingga makanya beliau mengatakan kalau saya bisa 10 hari atau 15 hari dengan tadabbur itu lebih baik. Ya, maka kita juga demikian ya, usahakan ketika kita membaca Quran itu mungkin kita khatam berkali-kali ya, kita membaca mushaf, tapi kita perlu mushaf yang ada terjemahnya. Atau kalau perlu kita membaca tafsirnya. Sehingga mungkin kita pernah mengkhatamkan Al-Quran sekali misalnya, ya udah mengulang lagi dari Al-Fatihah itu sekarang ditambahi dengan tadabbur. Nah, Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa sih? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Quran dengan memuji dirinya. Nah, kita memuji Allah dan seterusnya kita tadabburi satu persatu ayatnya, sehingga kita bukan hanya sekarang bisa mengkhatamkan Quran, tapi mengkhatamkan sambil tahu artinya dan bisa merenungkan maknanya. Ini yang kita harapkan. Baik, itu berkaitan dengan tadabbur ya. Jadi kita jangan mencukupkan diri dengan tilawah, tapi juga membaca artinya dan merenungkan maknanya. Karena itulah tujuan diturunkannya Al-Quran ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya salah seorang Ibnu Qayyim pernah mengatakan kalau tidak salah seorang salaf, saya lupa, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Ya, fatakhadhan nas tilawatahu amalan. Namun sekarang kebanyakan manusia itu mereka disebut mengamalkan Quran ketika hanya membacanya sudah disebut mengamalkan Quran, padahal kurang ya. Beramal dengan Quran bukan hanya dengan membacanya tapi juga dengan mentadabburi. Taib. Kemudian yang berikutnya, adab yang keenam berkaitan dengan Al-Quran adalah jawazu tilawatil Quran qa'iman au masyian au muttaji'an au rakiban. Berkaitan dengan bolehkah tilawah atau membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri atau berjalan atau berbaring atau sedang menaiki kendaraan. Maka jawabannya jawaz, yaitu boleh ya. Boleh tilawah dalam kondisi berdiri atau jalan atau berbaring ya, tiduran atau sedang menaiki kendaraan. Wal aslu fi dzalika, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka lah orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi atau menyebut nama Allah dalam kondisi qiyam, berdiri, wa qu'ud dan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam kondisi berbaring. Mereka senantiasa berzikir dalam kondisi apapun. Ya, mau berdiri, mau jalan ya. Itu mereka tetap berzikir kepada Allah. Berarti Allah memuji orang-orang yang seperti ini. Ya, menyebut nama Allah dalam berbagai kondisi. Kemudian Allah juga mengatakan litastawu 'ala dhuhurihi, dan hewan tunggangan itu kami ciptakan supaya kalian ya naik di atasnya, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Kemudian di atas kendaraan tersebut kalian menyebut-nyebut nikmat dari Rabb kalian. Idza stawaitum alaihi, ketika kalian sudah naik di atasnya. Wa taqulu, dan kalian mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Segala puji maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal dulu kami tidak mampu untuk menundukkannya. Ini dalil bahwasanya boleh kita berzikir di atas kendaraan, termasuk juga membaca Al-Quran. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Maka ini dalil dari Al-Quran ya, tentang bolehnya kita menyebut nama Allah, termasuk di dalamnya adalah membaca Quran dalam kondisi qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, ala junubihim atau berbaring, atau naik kendaraan ya, yang tadi disebutkan tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum. Engkau tetap menyebut-nyebut nikmat Allah kepadamu ketika kamu sudah menaiki kendaraan. Ya. Wa sunnatu ja'at bihadza kullihi. Dan begitu pula dengan sunnah, hadis juga menjelaskan masalah
masalah ini. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, wa huwa yaqra'u ala rahilatih. Beliau membaca Quran di atas kendaraannya, di atas untanya. Surat Al-Fatah, yaitu surat Al-Fatah, ya, surat juz 26, surat Al-Fatah beliau baca ketika menaiki kendaraan. Berarti ini dalil bahwasanya membaca Quran juga bisa dilakukan di atas kendaraan. Dan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana haid." Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersandar di pangkuanku, ya, wa ana haid, dan kondisiku ketika itu sedang haid. Tsumma yaqra'ul Qur'ana, kemudian beliau membaca Al-Qur'an, ya. Ya, di pangkuan Aisyah. Amal mashi fa innahu yuqasu 'ala ar-rakibi wala farq. Dan adapun dalil untuk bolehnya membaca Al-Quran ketika berjalan adalah dia dikiaskan dengan bolehnya membaca Quran ketika menaiki kendaraan, wala farqa, dan tidak ada bedanya. Jadi kalau contoh ya, ketika tawaf itu kan kalau di lantai 2 itu kan panjang ya, apa maksudnya lintasannya lebih lama gitu ya. Kadang orang kalau nggak diselingi dengan kegiatan yang kegiatan itu capek ya, bisa cepat capek dan mungkin bosan. Sehingga sebagian orang itu sambil jalan sambil membaca Quran. Dan itu boleh ya. Jadi tidak terbatasnya hanya ketika naik kendaraan, namun juga sambil berjalan, walaupun dalil yang secara tegas menunjukkan itu nggak ada, tapi dikiaskan dengan apa? Membaca Quran dengan ketika naik kendaraan. Kemudian terdapat faedah juga di sini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalilun ala jawazi qiraatil Quran fi hijri atau hujril haid wan nufasa. Hadis tadi tentang Aisyah menceritakan Nabi bersandar di pangkuan Aisyah ketika haid menjadi dalil bolehnya membaca Quran di pangkuan wanita haid atau nifas. Wal muradu bil ittika huna wad'ur ra'si fil hujr. Dan yang dimaksud dengan ittika, bersandar di sini adalah meletakkan kepala di pangkuan. Ibnu Hajar mengatakan wa fihi jawazul qiraati biqurbi mahallin najasah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya membaca Al-Quran dekat dengan tempat najis. Ya, di pangkuan orang wanita haid itu sudah dekat sekali dengan tempat najis dan boleh. Qalahu Nawawi, dan Imam Nawawi menegaskan tentang bolehnya hal ini. Ya, jadi bukan berarti kemudian ya kadang-kadang kita membaca Quran tapi mungkin sebelah kita WC gitu ya, tapi kita nggak di WC-nya, dekat dengan WC misalnya, selama bukan di WC-nya itu boleh ya, atau dekat dengan wanita haid ya, boleh, karena ini dalilnya. Tapi ini berkaitan dengan apa? Bolehnya membaca Quran dalam berbagai kondisi. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah la yamassul mushaf illa tahirun. Itu berkaitan dengan hukum memegang mushaf. Ya, maka dikatakan di sini tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Al-aslu fihi, dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an tersebut kecuali orang-orang yang disucikan. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna mutahharun di sini adalah apakah maksudnya orang yang suci dari hadas ataukah makhluk-makhluk Allah yang suci. Ini khilafiyah. Namun yang disebutkan di sini adalah orang yang harus suci dari hadas. Wa nahyu an massihi illa lil mutahhir jaa
musrahan bihi fil kitabil ladzi katabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibnu Hazm. Dan larangan untuk memegang Al-Quran kecuali bagi orang yang suci adalah datang dengan lafaz yang jelas, yang sharih, ya, musarrahan, ya, adalah surat yang ditulis Nabi SAW kepada Amr bin Hizam. Dan di dalamnya terdapat kalimat alla yamassal Qur'an illa tahirun, dan hendaknya jangan ada yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Taib. Kemudian ada pembahasan masalah. Hal yajuzu hamlul Qur'ani idza kana bi'ilaqatihi. Bolehkah atau membawa Al-Quran jika dia berada di wadahnya? Ilaqah itu adalah wadah, ya. Jadi dikatakan ilaqah saif itu berarti sarung pedang. Berarti ini semacam tempat khusus untuk mushaf, ya. Karena ada itu kadang tas, ya, tas yang memang ukurannya sudah dipaskan untuk mushaf. Atau kadang mushaf itu kayak ada kotak khusus untuk naruh mushaf. Itu namanya ilaqah, ya. Jadi sarungnya atau sarung atau tas atau sampul, boleh dibilang sampul juga, sesuatu yang melapisi mushaf. Bolehkah membawa Al-Quran yang terbungkus dengan tasnya atau terbungkus dengan sarungnya atau wadahnya? Au baina qimashihi lil muhdits, atau memegang di antara dua sampulnya. Jadi mungkin Al-Quran itu disampul, ya, dikasih semacam kain, ya, untuk melapisinya. Bolehkah dia dipegang oleh orang yang berhadas kalau dilapisi atau ditaruh di tempatnya? Al-jawab na'am yajuzu hamlul Qur'ani bi'ilaqatihi. Boleh membawa Al-Quran dengan wadahnya. Jadi kalau misalnya kita punya tas isinya Al-Quran, gitu, ya, tas memang khusus Al-Quran, kita berhadas, boleh membawa tas tersebut, ya. Li'annahu laisa bimassin lahu, karena tidak termasuk definisi memegang Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa man kana ma'hu mushaf falahu ayyahmilahu baina qimashihi. Siapa yang dia membawa Al-Quran, maka dia boleh membawanya atau mengangkutnya di antara dua sampulnya. Jadi ada pelapisnya, ya. Wa fi khurjihi wa hamlihi. Dia boleh membawanya sawaun kana dzalikal qimash li rajulin au imra'atin. Sama saja apakah itu kain pelapisnya itu milik laki-laki atau perempuan, au sabi atau anak-anak, ya. Wa in kana al-qimash fawqahu au tahtahu, ya, walaupun qimash itu pelapis itu di atasnya atau di bawahnya, wallahu a'lam, ya. Jadi kalau ada pelapisnya boleh, ya, misalnya kain, gitu, ya, untuk melapisi Quran diambil boleh, karena tidak memegang Al-Quran secara langsung. Kemudian faedah yang berikutnya, hamlul mushaf bil jaib jaizun. Memasukkan mushaf dan membawanya di kantong itu juga hukumnya boleh. Wala yajuzu ayadkhula asy-syakhsu makana qada'il hajah wa ma'hu mushaf. Namun tidak boleh bagi seorang untuk masuk ke tempat menunaikan hajat, yaitu ke WC, ya, ke toilet, bersama dengan mushaf. Bal yaj'al al-mushaf fi makanin la'iq, ya, dan hendaknya dia taruh mushaf itu di tempat yang layak, tidak boleh masuk WC, ya. Ta'ziman li kitabillahi wa ihtiraman lahu, dalam rangka mengagungkan Al-Quran dan menghormati Al-Quran. Lakin idza turra, tapi kalau dia terpaksa,
illa dukhuli bihi, untuk masuk ke dalam WC tersebut ya dengan membawa Al-Qur'an, khaufan min ayusroqa, takut kalau dia dicuri, idza tarakahu, kalau dia ditinggal kharijan, di luar, jazalahu ad-dukhul bihi lid-darurah, maka baru boleh dia membawa mushafnya masuk karena darurat. Dan memang saya sendiri pernah mengalami ya. Saya masuk WC, saya tinggal di luar gitu ya. Nggak tahu hilang atau bukan, yang jelas saya lupa mungkin, atau saya yang lupa ngambil lagi. Terus saya baru sadar itu beberapa setelah sholat. Dan kalau tidak salah saya cek lagi sudah nggak ada. Ya mushaf walaupun dia benda, ya mungkin orang mungkin tidak benar mencuri, tapi mungkin wah ini mungkin ditinggal sama yang punya. Dia punya asumsi seperti itu, kemudian diambil, bisa jadi ya. Kalau kita khawatir hilang atau kita pelupa, misalnya takut mushafnya hilang, maka bisa kita masukkan ke tas. Dan tasnya kita bawa masuk ke WC, itu boleh kalau darurat. Ya tapi jangan dikeluarkan dari tas ya. Yang penting dia dimasukkan sesuatu yang dia tidak terbuka di WC tersebut ya. Selama di saku ya, itu insya Allah masih boleh ya. Sebagaimana fatwa Ibnu Taimiyah yang kita bacakan. Kemudian faedah yang ke-8 atau adab yang ke-8 berkaitan dengan ya jawazu tilawatil Quran lil muhdits hadatsan asghar an dhahri qalbin. Hukum tilawah Al-Quran bagi orang yang berhadas dengan hadas kecil dari hafalannya. Nah, boleh nggak seorang yang sudah punya hafalan Quran, mungkin sebagian juz, dia membaca Quran dari hafalannya dalam kondisi berhadas kecil? Maka jawabannya jawaz, boleh ya. Kalau hadasnya hadas apa? Asghar, hadas kecil ya, hadas yang cuma perlu untuk wudu saja. Amal janabah, adapun orang yang junub ya, fa innahu la yajuzu lil junubi qira'atul Quran bihalin minal ahwal. Adapun orang yang junub, maka tidak boleh membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, termasuk dari hafalannya. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqra'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Ali mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW akan membacakan Quran kepada kami selama beliau tidak dalam kondisi junub ya. Wa amal hadits wa amal hadath al-asghar, adapun hadas kecil, fa innahu yajuzu ma'ahu qira'atul Quran an dhahri qalbin. Adapun hadasnya hadas kecil maka boleh membaca Quran dari hafalannya. Wa yustadallu lidzalika bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini diambil atau diistidlalkan, diambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Fi hadits Maimun fi hadits apa nih? Tentang ketika beliau menginap ya, hadits mabitihi inda khalatihi, yaitu ketika beliau menginap di rumah bibinya Maimunah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan hatta idzan tasafal lail, suatu ketika sampai tengah malam, au qablahu biqal, atau hampir tengah malam ya, au ba'dahu biqal, atau sedikit setelah tengah malam, ya sekitar itulah ya, antara sebelum atau tengah atau setelahnya sedikit, sekitar 11-an sampai jam 1-an mungkin ya. Istayaqadha Rasulullah SAW, maka Nabi pun bangun. Ini Ibnu Abbas sedang cerita tentang Rasulullah SAW di rumahnya Maimunah, karena Maimunah istri Nabi SAW sekaligus bibi dari Ibnu Abbas. Maka Rasulullah SAW bangun, fajalasa yamsahun naum an wajihi, beliau kemudian duduk dan mengusap kantuk dari wajahnya biyadihi, dengan tangannya. Jadi beliau menghilangkan muka-muka kantuk dari wajah beliau
Thumma qara'a al-'ashr al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Thumma qama ila shinnin, ya, mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ah. Dan beliau bangkit, ya, kemudian berwudu darinya, ya, mengambil air kemudian berwudu darinya, ya. Kemudian beliau memperbagus wudunya. Fa qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qur'an ba'da naumihi wa qabla wudu'ihi dalilun ala jawazi qira'atil Qur'ani liman ahdatha bi baulin au ghaitin au naumin. Maka ketika Rasulullah SAW membaca Quran setelah tidur dan sebelum wudu, ini adalah dalil bahwasanya boleh membaca Quran bagi yang berhadas, baik karena kencing, baik karena buang air besar, atau karena tidur. Ya, wal akmal wal afdal huwa qiraatul Quran ala hali tahrin. Namun kalau kita bicara yang terbaik, yang sempurna, yang lebih afdal adalah membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Ya. Wala laum wala nakir ala man qara al-Quran wa huwa bihadhil halah. Dan tidak ada celaan, tidak ada pengingkaran bagi siapapun yang membaca Quran dalam kondisi semacam ini. Ya, kalau ada orang yang berhadas kecil dia baca Quran, ya bacalah, bukan bukan memegang mushaf, ya, karena lain. Kan ini kita bicara membaca dari hafalan, ya, tidak perlu memegang mushaf. Jadi perlu dibedakan hukum memegang dengan hukum membaca. Kalau tadi hukum memegang sudah kita bahas di poin sebelumnya, memegang itu harus suci, harus wudu karena memegang. Tapi kalau membaca, kan tadi disebutkan membaca dari hafalan. Nah ini yang kemudian dibahas tentang kalau hadas kecil boleh nggak dari hafalannya. Ini yang kita bahas, ya. Maka orang yang dalam kondisi berhadas kemudian dia mungkin lagi murojaah hafalan, ya, atau memang ada tipe orang-orang yang memang mungkin dulu dia punya kebiasaan nyanyi, ya. Sekarang dia ganti dengan kebiasaannya membaca Quran, bersenandung Quran, gitu, ya. Nah, saya sering juga mendengar orang-orang yang seperti ini, ya. Saya sendiri juga untuk mengisi waktu luang, ya, kadang sambil nyetir, ya, sambil dari hafalan kita menikmati perjalanan dengan tilawah dari hafalan. Nah ini tidak ada celaan bagi yang sepertinya, karena Nabi sendiri mencontohkan, ya. Bal al-laum alal munkir aula wa ahra liwurudi sunnati sahihati bidzalik. Bahkan yang layak untuk dicela adalah orang yang malah mengingkari perbuatan semacam ini. Orang yang ketika ada orang membaca Quran dari hafalan kok diingkari sama orang ini, orang ini perlu ditegur. Kenapa ente melarang? Nah, gitu, ya. Kenapa? Karena sunnah yang sahih ada tentang bolehnya hal ini. Jadi kalau ada orang melarang, itulah dia yang perlu ditegur. Ja'a fi Muwatta, dan datang dalam riwayat Muwatta Imam Malik, anna Umar ibn Khattab kana fi qaumin wa hum yaqra'una Al-Quran. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di suatu kumpulan orang, mereka sedang membaca Quran. Ya. Fa dhahaba li hajatihi, maka beliau pergi untuk menunaikan keperluannya. Tsumma raja'a wa huwa yaqra'ul Quran. Kemudian dia kembali dan membaca Al-Quran. Faqala lahu rajulun, maka ada yang berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ataqra'u Al-Qur'ana wa lasta ala wudu'in. Wahai Amirul Mukminin, ditegur sama orang ini, ya, apakah engkau baca Quran padahal engkau tidak berwudu? Engkau kan habis buang hajat, ya, kok lanjut membaca Quran tanpa wudu? Maka Umar berkata kepadanya, ya, man aftaka bihada, siapa yang berfatwa kepadamu, yang maksudnya siapa yang ngajari kamu, atau siapa yang berfatwa kepadamu bahwa ini nggak boleh, ya. Musailimah, apakah yang berfatwa kepada adalah si Musailimah nabi palsu? Kalau Musailimah bisa jadi nggak boleh, jadi dia karena dia nabi palsu bebas saja dia ngomong apa, ya. Apakah yang berfatwa kepada Bani Musailimah? Jadi kita bacanya Musailimah, ya, bukan Musailamah, ya, yang nabi palsu dari Yamamah itu.
Nama yang betul cara melafalkannya adalah Musailimah, bukan Musailamah. Nah, ini Umar malah mengingkari. Yang ngajari kamu ini Musailimah atau gimana? Harusnya boleh ya, tidak masalah. Baik. Kemudian masalah pertama, hal yajuz lil muhdits hadatsan asghar ay yaqra al-Qur'an minal mushaf. Ya. Bagaimana kalau orang yang berhadas kecil membaca Quran tapi dari mushaf, bukan dari hafalannya? Maka jawabannya, Lajnah Daimah berfatwa fi ihda ajwibatihi, berfatwa dalam salah satu tanya jawabnya ya. Lajnah Daimah adalah lembaga komite tetap untuk fatwa di Arab Saudi. Maka mereka, para ulama tersebut mengatakan la yajuz lil junubi ay yaqra al-Qur'ana hatta yaghtasil. Tidak boleh bagi orang junub untuk membaca Quran sampai mereka mandi. Sawa'un qara'ahu minal mushaf aw an dhahri qalbin. Sama saja apakah orang junub ini membaca Quran dari mushaf atau dari hafalannya. Walaysa lahu ay yaqra'ahu minal mushaf illa ala taharatin. Dan tidak boleh dia baca Quran dari mushaf kecuali dalam kondisi suci, kamilah, suci sepenuhnya, minal hadath al-akbar wal asghar, suci dari hadas besar maupun hadas kecil ya. Jadi sama aja, kalau namanya junub nggak boleh ya. Ya, kalau tapi di sini disebutkan ya wal asghar, berarti kalau asghar juga tidak boleh ya. Kalau kita simpulkan dari jawaban Lajnah Daimah ini, ya harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Berarti kesimpulannya yang berhadas kecil tidak boleh membaca dari mushaf kalau belum berwudu. Kemudian terdapat juga pembahasan ya ayyuhumma afdal lil qari ay yaqra'a an dhahril qalbin aw minal mushaf. Mana yang lebih afdol bagi seorang membaca Quran, apakah membaca dari hatinya, dari hafalannya, atau dari mushaf? Al-jawab, maka jawabannya khilafun baina ahlil ilmi fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, fa faddala ba'dhum al-qira'ata an dhahri qalbin 'ala al-qira'ati minal mushaf. Sebagian ulama menganggap lebih afdol membaca dari hafalan daripada membaca dari mushaf. Wa mana'a dzalika akharun wa hum al-aktsaruna. Namun ini ditolak oleh ulama yang lain dan mereka jumlahnya lebih banyak. Wa qaulu, mereka mengatakan innal qira'ata minal mushafi afdol. Baca Quran dari mushaf itu lebih afdol. Li'anna fihi nadharan lil Quran, karena kalau dari mushaf kita sambil melihat Al-Quran. Jadi itu ada fadilah tersendiri. Ada keutamaan melihat Al-Quran atau membacanya dengan melihat Al-Quran. Wa fi nadhari lil Quran atharun lam tuthbat. Ya, dan dan dalam melihat Al-Quran terdapat athar atau atharun lam tuthbat ya. Saya kurang paham maksudnya ini ya. Mungkin maksudnya, dan dalam memandang Al-Quran itu ada atharun lam tuthbat, ada athar yang berkaitan dengan ini namun tidak sahih ya, bisa jadi mana demikian ya. Wa fassala akharuna fi dzalika, dan sebagian ulama itu merinci ya. Jadi ada yang secara mutlak mengatakan lebih bagus kalau dari hafalan, ada ulama lain mengatakan lebih afdal dari mushaf. Wa fassala akharuna fi dzalik, dan ada ulama yang memberikan rincian, tidak selalu lebih baik ini atau yang itu, tidak mutlak namun dirinci. Ibnu Katsir mengatakan wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ya, al-madaru fi hadhil mas'alah 'ala al-khusyu'. Ya, yang penting dalam masalah ini adalah masalah kekhusyuan. Yang menjadi titik pandang dalam masalah khusyuk atau tidaknya. Ya, fa in kana al-khusyu' aktsaru 'inda al-qira'ati 'an dhahri qalbin fa huwa afdal. Kalau dengan baca dari hafalan dia lebih khusyuk, maka itulah yang lebih afdal. Wa in kana 'inda an-nadhari fil mushaf aktsar fa huwa afdal. Dan kalau
kekhusyuan itu lebih banyak ketika dia membaca dari mushaf, maka dia lebih afdal dari mushaf. Ya. Fa in istawaya fal qira'atu nadharan aula. Namun kalau keduanya sama-sama bisa khusyuk, maka kata beliau membaca dari mushaf itu lebih utama. Li'annaha athbat. Ya, karena dia lebih akan lebih kokoh ya, akan lebih mantap. Wa tamtazu bin nadhari ilal mushaf. Ya. Dan ya saya kurang paham juga nih maknanya. Wa tamtazu bin nadhari ilal mushaf. Intinya beliau memandang bahwasanya tidak mutlak selalu yang memandang membaca dari mushaf atau yang hafalan yang lebih afdol ya, namun dilihat mana yang lebih membuat dirinya khusyuk dalam membaca. Itulah yang lebih afdol. Berkata Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu taala dalam At-Tibyan, "Adh-dhahiru anna kalama salafi wa fi'lihim atau wa fi'luhum Al-zahir anna kalam salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadha at-tafsil." Dan yang tampak yang lebih tepat di sini adalah dari perkataan para salaf dan perbuatan mereka adalah yang benarlah ditafsil, dirinci. Ya. Ibnu Jauzi juga mengatakan wa yanbaghi liman kana 'indahu mushaf ay yaqra'a fihi kulla yaumin ayat yasirah li'alla yakuna mahjuran. Kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya hendaknya orang yang punya mushaf dia tetap membaca mushaf tersebut walaupun dia hafal ya setiap harinya beberapa ayat yang ringan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna mahjuran, supaya dia tidak termasuk orang-orang yang mengacuhkan Al-Qur'an. Kan ada larangan dalam Al-Qur'an ya untuk mengacuhkan atau membiarkan Al-Qur'an itu tidak disentuh, tidak dipegang gitu ya, karena ada orang yang nyimpan Al-Qur'an cuma disimpan dan berdebu. Ini dikhawatirkan kalau orang nggak megang mushaf itu termasuk di antara orang yang mengacuhkan Al-Qur'an. Nah, sehingga walaupun dia sudah hafal, paling nggak dalam sehari dia tetap membaca dari mushaf supaya mushafnya terpakai dan tidak mahjuron, tidak istilahnya tidak dianggap orang yang mahjur itu apa ya? Ya, nggak ngaruhi lah gitu ya, atau tidak memperhatikan mushaf Al-Qur'an. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya insyaallah akan kita lanjutkan kembali masih berkaitan dengan adab-adab terhadap Al-Qur'an. Insyaallah di pertemuan berikutnya tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dan nifas, dan terkait dengan disunahkannya membersihkan mulut sebelum membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Masih ada beberapa adab lagi yang masih dituliskan di bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.